Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Niko Ashari Hidayat, spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskuler. Sore ini saya akan memberikan kuliah komunikasi dan pengembangan diri dengan topik kesadaran diri. Baik, pengenalan diri merupakan model MBTI, yaitu Myers-Briggs Type Indicator, yang seperti gambar di atas ini adalah Christine Briggs dan anaknya, putrinya Isabel Briggs, yang menemukan atau menjadi founder dari model analisis psikologi bagaimana seseorang itu mengenali dirinya. Jadi penting rasanya ketika kita mengembangkan ya diri dengan komunikasi yang efektif, kemudian bagaimana mengembangkan diri kita. Sebelumnya kita harus kenal gitu ya, diri kita sendiri. Selain itu akan dibahas juga pengenalan diri dengan Johari Window. Kalau dari namanya Johari, mungkin kita berpikir ini orang Indonesia mungkin ya. Tapi ternyata merupakan gabungan antara Joseph Loft dengan Harry Ingham. Jadi disingkat menjadi Johari. Itu tahun 1955. Dan kemudian perilaku prestatif ya. Nah, dasar awal untuk kita bicara tentang komunikasi dan pengembangan diri atau kesadaran akan diri, kita bertanya, who am I gitu ya. Ini bukan film Jackie Chan ya, who am I gitu ya. Tapi memang benar-benar sebelum kita berkembang, ya kita harus tahu siapa diri kita, apa diri kita gitu ya. Sampai saat ini pertama ya, sebelum masuk kepada tingkat pendidikan yang selanjutnya, bahkan karir, kita harus tahu. Dan dari situlah sebenarnya akan nampak ya, teranalisis secara tersendiri potensi masing-masing kita semua, termasuk mahasiswa tentunya di sini. Nah, menjadi diri yang otentik adalah sepenuhnya menyadari siapa dirinya, meyakini kekuatan yang dimiliki, menampilkan identitasnya sebagaimana yang dikehendaki. Dan menjadi otentik atau original ya, unik, asli gitu ya. Tetap menempatkan manusia itu sebagai makhluk yang sosial. Meskipun manusia ini tentu pengen yang menjadi yang terbaik gitu ya. Pengen tentu menunjukkan rasa cintanya terhadap dirinya, tetap mereka juga mencintai orang lain, mengasihi orang lain. Bagaimana bisa berbagi dengan orang lain ya, peduli terhadap sesama, terutama yang memang membutuhkan. Nah, mengapa? Jadi the only way you can be successful in life is to be yourself. Jadi menjadi diri sendiri itu penting sekali ya. Artinya ketika kita ingin mengembangkan diri, berkomunikasi dengan cara diri kita ya, kita mengenali diri ya kita harus menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri, tahu bahwa sampai batas mana kemampuan kita berkembang begitu. Nah, itu membuat kita menjadi puas dalam menjalani hidup. Kalau kita tidak kenal diri kita sendiri, barangkali kita mungkin akan terus-menerus dan tidak merasa puas gitu. Dan menjadi diri sendiri membuat kita peka terhadap permasalahan yang dihadapi dan menemukan solusinya. Menjadi diri sendiri dapat menunjukkan siapa kita sesungguhnya dan kesan yang kita tinggalkan gitu. Nah, menjadi diri sendiri menunjukkan perilaku yang sesuai dengan identitas sesungguhnya, gitu. Nah, jadi itu penting sekali untuk dipahami, dimengerti bahwa kita harus bisa menjadi diri sendiri yang membuat kita kemudian bisa mengembangkan diri dengan komunikasi dengan baik. Ya. Nah, untuk menemukan atau mengenali diri sendiri, kita harus berpikir secara mandiri, gitu ya. Berpikir secara independen, gitu. Karena tanpa kita mengenali diri kita, gitu, kita juga akan sulit akan mengembangkan diri kita seperti apa. Nah, tentu harus berpikir secara sendiri, bagaimana potensi-potensi kita, kekurangan-kekurangan kita, dan juga bisa menemukan potensi yang ada di dalam diri kita.
Nah, kemudian sekilas ini tentang MBTI, yaitu Myers-Briggs Type Indicator atau disingkat MBTI, dikembangkan oleh, tadi saya sudah sebut, Isabel Briggs Meyer. Ya, love yourself. Ya, tujuan tes kepribadian ini adalah untuk mengetahui dan memahami diri seseorang ataupun preferensi psikologis seseorang dalam memandang dunia dan mengambil keputusan. Dan dimensi yang dilihat adalah sumber energi, sumber informasi, pengambilan keputusan, eksekusi tindakan. Ya. Nah, ini adalah beberapa sumber energi yang sifatnya ekstrovert atau introvert. Kalau ekstrovert ini fokusnya pada dunia luar, bisa kejadian, benda, atau orang. Introvert ini fokus pada dunia dalam, refleksi, pemikiran, perasaan, dan kira-kira Anda nih cenderung pada individu dengan energi yang mana? Ya. Nah, kalau ekstrovert misalnya gitu, biasanya orang ekstrovert adalah bersemangat jika berada di tengah-tengah orang banyak dan suka menjadi pusat perhatian. Cenderung akan mengutarakan pendapatnya. Lebih banyak bicara daripada mendengarkan. Berkomunikasinya dengan antusias. Menyajikan informasi personal untuk orang lain lebih terbuka. Nah, sedangkan introvert di sini bersemangat jika memiliki waktunya sendiri, ya, menghindari pusat perhatian, ya, kemudian memikirkan masak-masak apa yang sedang dipikirkan. Jadi benar-benar hati-hati introvert ini, memiliki proteksi diri yang lebih, gitu ya. Kemudian menyajikan informasi pada orang-orang tertentu saja, orang yang dipercaya banget, dan lebih banyak mendengar, ya, daripada berbicara, dan menjaga antusiasme untuk dirinya sendiri. Jadi benar-benar ada boundaries atau ada tahanan yang benar-benar dijaga oleh orang introvert ini. Nah, sumber informasi ini ada intuition, ada sensing. Ya, secara bentuk aja intuisi ini, ya, bentuk setengah lingkaran, sensing ini berkesinambungan. Ya. Intuition itu menggunakan intuisi, naluri, ya, melihat gambaran besar. Ya, kira-kira Anda yang mana nih? Gitu. Kalau sensing, sense, ya, panca indera, runtut, detail. Nah, kalau secara intuition atau intuitif, mempercayai hal yang real dan konkret. Kemudian menyukai ide baru, jika memang ide itu bisa diterapkan. Kemudian menghargai realism dan common sense. Kemudian cenderung spesifik dan detail dalam mendeskripsikan. Menyampaikan informasi tahap demi tahap. Kemudian kalau sensing, dia mempercayai inspirasi, menyukai ide baru, dengan gagasan, dengan caranya sendiri. Kemudian menghargai inovasi dan imajinasi. Kemudian sensing ini cenderung general, menggunakan analogi di atas metafora, ya, dan menyampaikan informasi ini terkadang loncat-loncat, ya, tidak runtut, ya, gitu. Nah, kira-kira Anda ini cenderung yang mana? Nah, bagaimana tentang pengambilan keputusan? Ya, dibagi dua, yaitu thinking dan feeling. Ya, thinking dan feeling. Ya, kalau thinking itu berjarak, dia menilai secara rasional. Ya, kalau feeling dia mendekati, menilai dengan empati, gitu ya. Tidak terlalu sederhana dikaitkan dengan gender gitu misalnya, tapi kalaupun bisa barangkali yang dengan perasaan itu tentu umumnya itu wanita. Meskipun laki-laki pun ada yang menggunakan perasaan gitu ya, baper gitu ya. Nah, thinking ya rasio biasanya pada laki-laki memang. Tapi tidak sedikit juga wanita yang memang benar-benar rasionya main sekali. Nah, pengambilan keputusan dengan cara thinking ini orang yang thinking ini biasanya menjaga jarak. Tidak membawa permasalahan menjadi personal. Murni profesional. Dan menghargai logika, ya, dan rasionalisasi, dan cenderung lebih berpikir kritis dan mempertimbangkan hal-hal yang sebenarnya walaupun terkadang menyakitkan, gitu. Dan cenderung asertif, gitu ya. Yang mana ini Anda cenderungannya gitu. Nah, kalau feeling dia benar-benar mempertimbangkan perasaan orang lain. Kira-kira orang lain itu terganggu enggak atau
disrupt nggak dengan keputusan yang diambil gitu ya. Kemudian menghargai empati dan harmoni dalam sebuah hubungan gitu. Kemudian lebih mudah mengapresiasi. Tampak lebih emosional jika menyampaikan informasi. Jadi sering kita lihat kalau menyampaikan sesuatu yang memang menyentuh gitu ya, lebih mudah tersentuh dan kemudian feeling gitu ya, menangis atau berbes gitu ya, dan cenderung kurang asertif. Nah, kalau dalam eksekusi atau tindakan ada dua hal, yaitu perceiving ya dan judging. Ya, perceiving dan judging. Perceiving ini digambarkan dia dengan garis yang fleksibel, spontan gitu ya. Judging itu lempeng, lurus, terencana, terjadwal. Nah, cenderung yang mana nih Anda nih, mahasiswa nih? Saya rasa masing-masing punya ciri khas yang masing-masing berbeda ya. Nah, pada perceiving memiliki perencanaan yang jelas, menentukan tujuan yang detail, lengkap dengan target waktunya, menjadikan waktu sebagai hal yang serius, dan memiliki tenggat waktu yang jelas. Dan dalam bekerja biasanya lebih terstruktur. Kemudian kalau judging ya suka memberi opsi yang terbuka, lebih fleksibel terhadap tujuan yang telah diterapkannya, ya ditetapkannya. Kemudian tidak mudah panik dia, karena sudah teratur, gitu, terjadwal gitu. Nah, begitu ada situasi yang berbeda, ya tentu akan lebih bisa mengambil alternatif gitu ya, dan berbicara lebih spontan. Nah, yang mana nih mahasiswa ya? Kira-kira apakah perceiving ya, ataukah judging ya? Nah, ini adalah MBTI tadi ya, Myers-Briggs. Ada ESTJ ya, TJ itu ambition, discipline, experience, pragmatism ya, ada spontaneity ya, honestly, intensiveness ya, ada romantic, ada kindness, ada experience, ada history, ada accuracy, ada discipline, ada ambition ya, ada harmony ya, ada vision, ada filosofi ya, bermacam-macam ya. Nah, ini adalah Johari window. Ada 4 bidang yang open dan blind, hidden dan unknown. Pada sisi mana kita berposisi gitu ya? Apakah kita tahu diri kita sendiri karena kita terbuka dan diketahui oleh orang lain? Apakah kita known to self gitu ya? Atau tidak diketahui oleh orang lain, atau hidden atau unknown, atau hanya diketahui diri sendiri ya gitu. Nah, open itu adalah area terbuka, area di mana orang lain dan kita menyadari karakteristik tersebut. Contoh, saya dan teman sepakat bahwa saya adalah orang yang baik ya, yang baik hati gitu ya. Area tertutup atau hidden itu adalah area kita tidak ingin orang lain tahu, yang pasti ada rahasia dan kebiasaan buruk kita harus kita tutupi biasanya. Kemudian blind itu adalah area di mana orang lain tahu, tapi diri kita sendiri nggak tahu gitu. Kita seringkali diingatkan gerakan kecil atau hal-hal kecil yang kita nggak sadar, tapi orang lain tahu, kamu tuh biasanya begini loh kalau bertindak. Nah itu blind. Area unknown adalah di mana kita maupun orang lain nggak tahu. Dan inilah potensi yang mungkin kita miliki dan belum kita sadari. Jadi untuk mengenal diri, kita harus sadar. Barangkali kalau di zaman dulu ada bobot, bebet, dan bibit, bebet, dan bobot ya. Kita harus tahu juga latar belakang kita, orang tua kita. Orang tua saya, contoh ya, ayah saya almarhum, seorang laki-laki anak kedua yang belajar di Institut Teknologi 10 November. Kakak kandungnya adalah seorang dokter. Jadi menjadi anak kedua itu tidak atau jarang sekali menjadi yang lebih baik atau terbaik dibandingin anak pertama yang kebetulan dokter gitu ya. Jadi ayah saya kebetulan orang yang almarhum ayah saya orang yang berjuang untuk
diakui begitu ya, bahwa bisa membangun kehidupan lebih baik. Ayah saya pun tidak lulus kuliah karena mengikuti demo waktu itu zamannya Malari. Tapi teman-temannya di ITS yang sampai sehari mungkin sudah ada yang jadi pejabat segala macam, itu mengapresiasi beliau bahwa beliau adalah seorang insinyur meskipun tidak lulus, ya, tidak meneruskan. Ya. Karena keahliannya membuat market, ya, rumah, gitu ya, perhitungannya itu ayah saya kebetulan terampil untuk itu. Sampai kemudian meskipun beliau tidak punya gelar, beliau tetap dipekerjakan waktu itu oleh kolega-kolega atau teman-temannya yang memiliki perusahaan, sehingga tetap bisa diterima. Oleh karena itu penting rasanya kita mengenali diri kita dari tempat kita berasal, ya, orang tua kita seperti apa, ayah, ibu kita, gitu. Karena saya laki-laki, contohnya mungkin pada ayah saya, meskipun sisi keibuan atau ibu, ya, yang mudah tersentuh, kemudian perhatian, ya, itu juga melekat pada diri saya. Dan saya bukan dari orang yang berada, gitu ya, tapi saya mendapatkan hal yang menarik ketika saya memang harus berjuang. Gitu. Saya berada dalam suatu hal yang tidak selalu comfort, gitu ya, comfort zone, gitu ya, sehingga sampai saat ini saya akan sangat mensyukuri bahwa ini adalah suatu pencapaian. Nah, maksud saya adalah mahasiswa belajar kesadaran diri, ya, untuk mengembangkan diri atau mesti tahu, ya, latar belakangnya. Jangan terlalu nyaman dalam zona comfort, gitu ya. Sukailah tantangan. Boleh menjadi seorang yang fleksibel atau perceiving, tapi juga perlu terencana dan terjadwal seperti seseorang yang judging, gitu ya. Artinya kombinasi itu akan sangat diperlukan. Ya, sekali lagi ini menjadi sebuah refleksi bahwa ternyata ketika kita berusaha, ya, kita bisa menjadi sisi personal yang mengembangkan profesi bidang pendidikan ilmiah, namun juga bisa dalam organisasi maupun industri terkini seperti teknologi kesehatan, ya, digital health yang menjadi sebuah hal yang saya kembangkan sekali di sini sekarang, dan ini menjadi sebuah pencapaian. Sekian, bila ada mahasiswa yang ingin berkomunikasi, silakan WhatsApp saya anytime, dan juga bisa di sosial media dan website saya. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.